Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Anissa dari kelas HK21F jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi pengantar bisnis yang berjudul manajemen keuangan. Manajemen keuangan, yang pertama ada overview finance atau keuangan finance, adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk menandai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 aktivitas dalam finance. Yang pertama ada investasi, yang kedua ada pendanaan, dan yang ketiga ada operasional. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua ada 3 jenis organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaan. Lalu kelebihan perusahaan perseorangan, yang pertama ada mudah untuk dimulai, yang kedua tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan, lalu yang ketiga ada pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atau individu. Kelemahannya, pertama ada bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, the business cases on the deed of the proprietor. Yang ketiga ada lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Lalu yang kedua ada partnership atau persekutuan. Lalu yang ketiga ada merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Adapun kelebihan partnership, yang pertama ada relatif mudah untuk dimulai, yang kedua ada pajak dibayar dengan tarif pajak dan perseorangan, yang ketiga ada memiliki akses dana dari berbagai sumber atau para partner. Lalu kelemahannya, yang pertama ada para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Yang kedua biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi adalah organisasi perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Adapun kelebihan korporasi, yang pertama ada kewajiban pemilik terbatas pada dana-dana yang diinvestasikan. Yang kedua mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Lalu yang ketiga ada mengalihkan kepemilikan, lebih mudah meningkatkan modal, lebih mudah kelemahan. Adapun kelemahannya, yang pertama ada regulasi terlalu banyak, yang kedua ada pajak ganda atas dividen. Lalu ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ada satu kasus terkenal di Amerika tahun 2002 yang kemudian memunculkan undang-undang, yaitu Sarbanes-Oxley Act atau ISOX. ISOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal, yang sesuai dengan aturan Badan Pengelola Sekuritaris dan untuk tujuan lainnya. Adapun 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan, prinsipnya yaitu yang pertama ada money has a time value, yang kedua ada 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada there is a risk return trade off, atau kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil dari yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada cash flows are the source of value. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi dalam bisnis. Market prices retrieve information, atau para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajemen. Lalu ada good news menghasilkan high stock price, atau bad news menghasilkan lower stock fast stocks.
Lalu yang kelima ada individuals respond to incentives. Para manajer atau sebagian agen merespon intensif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.